seseorang yang melakukan suatu hubungan layaknya suami istri, ya, atas dasar suka sama suka, maka itu dapat dijerat pidana. Karena di dalam hukum kita, baik itu di KUHP maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun kekerasan di dalam rumah tangga, tidak ada istilahnya dengan hubungan atas dasar suka sama suka. Tidak dikenal dengan istilah itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, saya mau bahas mengenai orang yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim atas dasar suka sama suka. Apakah ini bisa dipidana atau tidak? Nah, baik teman-teman, orang yang melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim atas dasar suka sama suka, tentu ini adalah perbuatan zina, ya. Perbuatan zina tanpa adanya ikatan atau hubungan yang sah suami istri. Nah, ini bisa dikatakan dengan zina. Tentu secara agama, secara hukum negara pun melarangnya, tidak membolehkan hal itu dilakukan oleh orang yang belum mempunyai ikatan secara sah, ya. Nah, lalu bagaimana ketika orang yang sudah punya istri atau punya suami atau hubungan yang sah, lalu kemudian melakukannya dengan orang lain, perempuan lain, dengan laki-laki lain? Nah, apakah ini dapat diproses secara hukum meskipun mereka melakukannya atas dasar suka sama suka? Oke, baik teman-teman. Melakukannya tanpa ada dasar perikatan suami istri, ini merupakan perbuatan zina, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu merupakan perbuatan zina. Tentu ini tidak boleh, ya, dilarang. Nah, maka dari itu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang itu, di mana ancaman pidananya yaitu paling lama 9 bulan penjara, teman-teman, ya. Meskipun dilakukannya atas dasar suka sama suka. Nah, tentu ketika hal ini diketahui oleh pasangan sahnya, baik itu suami maupun istri ataupun orang tua daripada anak yang melakukan hal demikian, tentu mereka punya hak untuk membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, karena perbuatan zina ini merupakan tindak pidana atau delik aduan, di mana delik ini hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian apabila ada pihak yang membuat pengaduan atau pelaporan agar tindakan tersebut untuk ditindaklanjuti. Nah, itu ya teman-teman, ya. Selama tidak ada pengaduan atau laporan ke pihak kepolisian, maka tidak akan dilakukan proses terhadap pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan atau tindakan zina tersebut. Nah, itu jelas ya teman-teman. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika hal ini dilakukan terhadap anak di bawah umur, ya. Misalkan contoh, wanitanya adalah anak yang masih kategori di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun ke bawah. Lalu cowoknya atau pelakunya ini adalah usianya 20 tahun ke atas. Nah, itu. Lalu bagaimana ketika mereka melakukan hal demikian atas dasar suka sama suka? Tentu pasal yang dapat menjerat orang yang melakukan hal ini terhadap perempuan tersebut merupakan
Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu kewenangannya atau domain daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena contoh kasus ini yang perempuannya usianya di bawah 18 tahun, ya, secara hukum dia belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat hukumnya. Ya, jelas ya. Jadi seorang anak yang kategori usianya 18 tahun ke bawah, dia belum mampu, belum sanggup mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya di hadapan hukum. Nah, biasanya ketika anak-anak atau usia anak melakukan suatu hal, ya, itu bukan atas dasar kemauan atau keinginan sendiri. Nah, biasanya dilakukan karena adanya tekanan, adanya paksaan, iming-iming, tipu muslihat, bujuk rayu. Nah, tentu di situ teman-teman ya. Jadi seorang anak tidak mungkin akan melakukan hal demikian sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya bujuk rayu, tipu muslihat, iming-iming atau tekanan misalkan. Maka dari itu, nah, ketika hal itu dilakukan terhadap anak yang usianya masih di bawah umur berdasarkan undang-undang, maka Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal dengan istilah atas dasar suka sama suka. Maka pelakunya atau sang cowok tadi itu dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman pidananya ini ya paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara, teman-teman ya. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengenal dengan istilah suka sama suka, sayang sama sayang, atau saling mencintai. Ya, ketika orang yang dewasa ya melakukan hal itu, maka dapat dijerat dengan undang-undang perzinahan. Nah, ketika hal tersebut dilakukan terhadap anak yang masih usianya di bawah umur dalam kategori usia 18 tahun berdasarkan undang-undang, maka orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Mereka yang melakukan hal itu ya dapat dikategorikan sebagai persetubuhan terhadap anak di bawah umur ya. Karena anak ya belum mampu, belum bisa mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya. Nah, biasanya ketika melakukan hal-hal demikian atau tindakan-tindakan seperti itu tentunya didahului dengan bujuk rayu, tipu muslihat, iming-iming, atau bisa saja adanya tekanan, adanya paksaan sehingga sang anak mau melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, seseorang yang melakukan suatu hubungan layaknya suami istri ya atas dasar suka sama suka, maka itu dapat dijerat pidana. Karena di dalam hukum kita, baik itu di KUHP maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun kekerasan di dalam rumah tangga, tidak ada istilahnya dengan hubungan atas dasar suka sama suka. Tidak dikenal dengan istilah itu ya. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.